Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, pada video kali ini, saya akan memaparkan materi tentang pengujian logam. Lebih spesifiknya tentang karakteristik logam. Nah, apa saja yang akan dipelajari di dalamnya di karakteristik logam? Maka dari itu silakan disimak videonya sampai selesai. Oke, kita mulai pemaparan pada kesempatan kali ini terkait dengan pengujian logam. Nah, apa itu pengujian logam? Pengujian logam merupakan proses pemeriksaan bahan-bahan untuk diketahui sifat dan karakteristiknya yang mempunyai sifat mekanik, sifat fisik, bentuk struktur, dan komposisi unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Jadi dalam pembahasan kali ini kita nanti akan mempelajari tentang suatu logam, sifat-sifat logam, dan bagaimana cara mengujinya. Nah, di sini ada 5 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama terkait karakter logam, yang di dalamnya itu ada sifat mekanis, sifat fisik, sifat kimia, dan sifat pengerjaan logam. Yang kedua, nanti kita akan mempelajari tentang metode pengujian logam, destructive test, non-destructive test, dan metalurgi. Nah, di sini cuma saya akan jabarkan sedikit saja tentang pengertiannya, dan nanti ada beberapa contoh kasusnya. Yang ketiga, yang ketiga merupakan penjabaran dari metode pengujian logam tadi. Yang ketiga yaitu pengujian destructive test. Nah, di dalamnya ada beberapa pengujian. Di sini saya sampaikan 3: uji kekerasan, uji impact, uji tarik. Yang keempat tentang pengujian non-destructive test. Nah, pengujian non-destructive test di situ contohnya radiography test, magnetic particle inspection, ultrasonic flow detector. Untuk yang kelima, pengujian metalografi. Nah, di dalamnya nanti ada untuk mengetahui sifat logam, struktur logam, dan persentase campuran kandungan yang ada di dalamnya. Nah, pada video ini kita akan mengerucut kepada karakteristik logam. Nah, karakteristik logam seperti yang saya sampaikan tadi, di dalam sebuah logam itu mempunyai karakter dasar yang ada di dalamnya. Nah, di sini digolongkan menjadi 4: sifat mekanis, sifat fisik, sifat pengerjaan logam, dan sifat kimia. Di dalam sifat ini mereka masih memiliki penjabaran di dalamnya. Nah, sifat mekanis di sini berkaitan dengan kemampuan atau kelakuan logam untuk menahan beban yang diberikan, baik beban statis maupun dinamis, pada suhu biasa, suhu tinggi, atau suhu di bawah 0 derajat Celcius. Kemudian sifat fisik, sifat bahan karena mengalami peristiwa fisika seperti adanya pengaruh panas dan listrik. Yang ketiga, sifat pengerjaan logam. Nah, apa itu sifat pengerjaan logam? Tentunya sifat suatu bahan yang timbul dalam proses pengolahannya. Dan yang keempat, sifat kimia. Sifat kimia dari suatu bahan mencakup kelarutan bahan pada larutan basa atau garam dan pengoksidasian bahan tersebut. Nah, dari keempat ini merupakan golongan karakteristik dasar logam.
Kita memasuki ke sifat mekanik, sifat mekanis. Tadi disebutkan sifat mekanik kemampuan atau kelakuan logam untuk menahan beban yang diberikan, baik beban statis maupun dinamis. Nah, di sini saya jabarkan beban statis itu beban yang tetap, baik besar maupun arahnya pada setiap saat. Nah, contohnya apa? Contohnya beban tarik, beban lentur, beban puntir, geser, dan kombinasi dari beban tersebut. Nah, ini contohnya tadi. Kemudian beban dinamis adalah beban yang besar dan arahnya berubah menurut waktu. Sementara itu beban dinamis dapat berubah, beban tiba-tiba berubah, atau beban jalar. Nanti keduanya memiliki perbedaan yang sangat signifikan antara keduanya. Nanti ada contohnya. Nah, sifat mekanis itu yang pertama sifat logam pada pembebanan tarik. Nah, jadi sifat mekanis itu satunya yang pertama pada pembebanan tarik. Pada pembebanan tarik maka logam akan mengalami deformasi. Sifat yang pertama deformasi, yaitu perubahan ukuran dan bentuk karena pengaruh beban yang dikenakan. Jadi logam mampu mengalami perubahan ukuran atau bentuk. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat logam pada pembebanan dinamis. Nah, kekuatan dinamis ini menyatakan kalau logam itu mempunyai kekuatan lelah, kalau biasa disebut itu fatigue. Nah, yaitu artinya tegangan bolak-balik tertentu yang dapat ditahan oleh logam sampai banyak balikan tertentu, kadang dinamis. Yang berikutnya sifat plastis. Kemampuan suatu logam atau bahan dalam keadaan padat untuk dapat dibentuk yang tetap tanpa pecah. Jadi plastis itu seperti itu, dapat dibentuk. Sifat yang ketiga, sifat kekerasan logam, yaitu sifat ketahanan bahan terhadap deformasi plastik karena pembebanan setempat pada berupa goresan atau penekanan. Nah, ini penekanannya tidak sampai seperti pembebanan dinamis tadi, itu berbeda. Nah, nanti di aplikasinya mempunyai contoh yang berbeda. Kemudian sifat logam terhadap pembebanan tiba-tiba. Bila deformasi mempunyai kecepatan renggangan yang tinggi, maka bahan umumnya akan mengalami patah getas akibat bahan dikenai beban tiba-tiba. Nah, jadi itu sifat mekanisnya. Kemudian sifat selanjutnya yaitu sifat fisik. Sifat fisik adalah sifat bahan karena mengalami peristiwa fisika seperti adanya pengaruh panas dan listrik. Nah, sifat karena pengaruh panas itu antara lain logam mampu mencair, perubahan ukuran mampu berubah ukuran, dan struktur karena proses pemanasan. Nah, tentunya nanti juga ada pengujian yang seperti ini, harus dipanaskan, kemudian struktur yang di dalamnya berubah. Selanjutnya sifat yang ada pada sifat fisik, sifat karena pengaruh listrik. Sifat listrik yang terkenal adalah tahanan dari suatu bahan terhadap aliran listrik atau sebagai daya hantar listrik. Tentunya banyak aplikasi yang logam yang digunakan untuk mengaliri listrik. Itu sifatnya logam.